Oke, kita mulai ya, Nak. Selamat siang. Kita lanjutkan sesi kedua matematika hari ini untuk membahas soal kontekstual dan identitas trigono. Kita review dulu sedikit yang tadi pagi. Tadi pagi kita kan sudah belajar tentang perbandingan trigono untuk mencari sisi depan, samping, sama miring. Sudah belajar juga tentang sudut istimewa dan relasi sudut. Nah, ini soal perbandingan juga. Nah, yang belum kita bahas adalah soal kontekstualnya. Sebenarnya untuk menjawab soal kontekstual itu mirip seperti ini, yang tadi pagi yang ini. Mencari panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Untuk itu, hal pertama yang harus dilakukan ketika mengerjakan soal kontekstual, kita harus menemukan bentuk segitiga siku-sikunya dulu. Setelah ketemu segitiga siku-sikunya, kita identifikasi sisi yang diketahui dan yang ditanyakan apa. Nanti agar kita bisa memilih memilih perbandingan trigonometri apa yang bisa dipakai. Kita coba ya. Ini ada satu, dua, ini identitas, tiga, empat. Ada empat soal. Yang kontekstual, satu soal yang identitas. Oke. Saya mulai bahas soal pertama dulu. Kali melihat puncak suatu menara dengan sudut elevasi 30 derajat. Nah, sudut elevasi. Kita tadi sudah belajar di pertemuan yang pagi. Sudut elevasi itu sudut yang dari bawah melihat ke atas. Sudut elevasi. Jarak antara menara dan kali adalah 30 meter. Berapa tinggi menara? Jika tinggi pengamatan Fani adalah 1,7 meter. Kalau digambar, katakanlah sebuah menara ya. Menara. Ada Fani. Fani perempuan berarti pakai F ya. Oke. Ini ada Fani lagi mengamati menara. Jarak antara menara dan Fani 30 meter. Di ini 30 meter. Terus yang kita tahu lagi sudut elevasi. Nah, sudut pengamatannya dengan puncak menara 30 derajat. Berarti di sini, ini 30 derajat. Tinggi pengamatan atau tinggi Fani adalah 1,7 meter. Ini adalah tingginya Fani. Jadi kita sudah menemukan segitiga siku-sikunya. Terus, step kedua, kita identifikasi yang ditanya sama yang diketahui. Yang diketahui dulu deh. Yang diketahui kan ini 30 meter. Kasih warna beda ya. Jadi kita pakai segitiga yang ini. Sisi ini 30 meter. Karena kan dia sama aja kayak jaraknya Fani ke menara. Ketika mencari tinggi menara, berarti yang kita harus cari adalah tinggi menara. Yang harus dicari adalah nilai X ditambah tingginya Fani. Tinggi pengamatannya Fani 1,7. Berarti kita butuh X-nya. Yang ditanya adalah sisi depan, yang diketahui adalah sisi samping. Perbandingan trigonometri yang punya depan samping itu tan. Maka soal ini kita bisa menggunakan tan alfa sama dengan D per sal. Nah, ini yang dipakai. Itu cara menentukan pakai sin, cos, atau tan. Jadi identifikasi dulu. Sisi yang diketahui itu sisi apa. Sisi yang ditanya itu sisi apa. Terus kita tetapkan perbandingan trigonometri. Kita tinggal masukkan ya. Di situ diketahui sudutnya 30. Kan 30 derajat. Sama dengan sisi depannya itu yang kita cari, yaitu X. Sisi sampingnya
Itu 30 meter. Jaraknya si Fani ke menara. Tan 30 itu 1/3 akar 3 sama dengan X/30. Maka kalau kita mau mencari X, tinggal kita kalikan 30 dikali 1/3 akar 3. 30 bagi 3 adalah 10, tinggal akar 3. Nah, sedangkan satuannya sama kan? Satuannya nggak ditanyakan, sama-sama meter berarti. Berarti tinggi menara adalah X ditambah tingginya kan di 1,7. X-nya ketemu 10 akar 3 ditambah 1,7. Jawabannya yang B. Adakah yang mau ditanyakan? Ada yang bingung apa tidak? Oke, Bu Lintang rasa aman ya. Pokok kuncinya itu kalian bisa menemukan ini. Pakai apa? Dari identifikasi sisinya. Jangan lupa ya nak, patokannya adalah sudutnya untuk menemukan mana sisi depan, mana sisi samping, dan sisi miringnya. Kalau sisi miring kan pasti hipotenusa, di depannya sisi siku-siku. Sorry, sudut siku-sikunya. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya, dari atas suatu jembatan. Oh, oke. Ini tadi sudut elevasi. Nah, yang ini kita sudut depresi sekarang. Sudut depresi tadi kita juga sudah bahas adalah sudut dari atas ke bawah. Jadi sudut yang terbentuk dari pengamatan, yang pengamat itu ada di atas ke bawah. Dari atas suatu jembatan, sudut depresi suatu pelampung di atas air sungai adalah 60 derajat. Berarti kalau kulintang gambar jembatan, anggaplah gini ya, jembatan di sungai. Hmm. Nah, jembatan berarti inilah ya. Ada pelampung di atas air. Oh, di jembatan pelampung. Sudut depresinya adalah 60 derajat. Dan ini warna merah. Berarti dari atas jembatan ke pelampung, sudut yang terbentuk ini tegak lurus ya. Nah, sudut ini 60 derajat. Berapa jarak pelampung ke atas jembatan apabila tinggi jembatan dari atas permukaan air adalah 60 meter. Tinggi juga ya jembatan yang 60 meter. Nah, kita cari sisi yang diketahui dan ditanyakan dulu seperti tadi. Yang diketahui tinggi jembatannya, yang ditanyakan ini misalkan jarak pelampung ke atas jembatan. Kalau dilihat dari gambar, gambarnya, X jelas adalah sisi miring. 60 adalah sisi samping. Karena kalau sisi depan itu yang ini baru sisi depan. Maka kita pakai sami cos. Kita pakai cos alfa sama dengan samping per miring. Ini yang kita pakai. Cos sami. Kita masukkan yang diketahui cos 60 derajat. Karena
sudutnya 60, sisi sampingnya 60, yang ditanya adalah miringnya. Lanjut, cos 60 itu setengah. Cos itu kebalikannya sin ya, jangan sampai lupa ya. Kalau sin dimulai dari 0, maka cos itu dimulai dari 1. Cos 01, cos 30 sorry, setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah. Per mi. Lanjut, maka mi-nya adalah 60 per setengah, 120. Gak ada jawabannya ya? Iya, nggak ada jawabannya. 120. 60 per setengah itu kan sama aja kayak 60 dikali 2. Itu kan sudut depresi suatu pelampung 60 derajat. Apakah jarak pelampung ke atas jembatan apabila tinggi jembatannya 6? Iya, betul kok ini. Gak ada jawabannya nak yang ini. Mungkin ini bukan sudut depresi mungkin. Coba kita hitung kalau dia sudut elevasi. Ini opsi kedua ya. Sedang dikelap sudut elevasi 60 derajat. Kalau sudut elevasi 60 derajat, nanti gambarnya jadi ini. 60 derajat. Nah, tingginya 60, yang ditanya X. Sudut elevasi pelak. Kalau kasusnya seperti ini, berarti kan sisi depan sama miring. Kita pakai sin alfa depan per miring. Sin yang diketahui berarti sin 60. Depannya 60, miringnya X. Sin 60 setengah akar 3, 60 per X. Maka X sama dengan 60 dibagi setengah akar 3. Ini sama aja kayak 60 dikali 2 per akar 3. Dirasionalkan kali akar 3, 60 bagi 3 yaitu 20, ya 20 kali 2 hasilnya 40 akar 3. Iya, ini malah ada di pilihan yang C. Ini kalau ngikut pilihannya kemungkinan ini bukan depresi ya, tapi harusnya elevasi. Ya, nah itu. Yang penting kalian bisa membedakan mana yang elevasi, mana yang depresi. Ini kemungkinan soalnya ini yang kurang tepat. Entah pilihannya yang salah atau nama sudutnya yang salah. Ini soalnya Bu Lintang ambil dari internet. Jadi Bu Lintang baru nyoba juga ini. Ya sudah, itu caranya. Cara menemukan sisinya dan juga cara menemukan perbandingan trigonometri apa yang harus dipakai. Ada yang mau ditanyakan kah soal yang ini? Apakah aman? Sudut depresi dan elevasi. Ini contohnya tuh kayak gini. Ini namanya sudut elevasi, ini namanya sudut depresi. Jadi kalau elevasi itu melihat ke atas, kalau depresi itu melihat ke bawah.
Insya Allah aman ya nak, semoga aman. Kita lanjut dulu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan ke identitas. Identitas trigonometri ini yang tadi sudah Bu Lintang bahas di sini. Ada tiga identitas dasar yang diperoleh dari teorema Pitagoras. Yang pertama ada sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan satu. Perluasannya satu plus tan kuadrat alfa sama dengan sek kuadrat alfa dan kot kuadrat alfa plus satu sama dengan kosek kuadrat alfa. Nah, karena terlihat sekali di sini ada bentuk kuadrat, maka kita bisa gunakan identitas yang tadi. Ini memakai identitas yang ada sinnya tentunya. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa tadi kan diketahui itu. Jadi pakai identitas yang ini. Karena di soal diketahui satu min sin kuadrat alfa, maka kedua ruas ini Bulintang kurangi dengan sin kuadrat alfa. Jadi biar sesuai dengan bentuk yang ada di soal. Ruas yang sebelah kiri, ruas yang sebelah kiri jadinya tinggal cos kuadrat alfa. Maka nanti yang ini, yang satu min sin kuadrat alfa itu bisa diganti dengan cos kuadrat alfa. Nah, kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua, untuk tan, kita kan tadi sudah tahu ya, kalau tan itu bisa dipecah menjadi perbandingan sin per cos. Ini perbandingannya tan. Maka kalau ada tan kuadrat alfa, nanti akan sama dengan sin kuadrat alfa cos kuadrat alfa. Kita masukkan ke soal satu min sin kuadrat alfa kali tan kuadrat alfa. Satu min sin kuadrat alfa tadi sudah ketemu nilainya cos kuadrat alfa. Dikali sama ini bentuknya tan kuadrat alfa yaitu sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Karena ada kuadrat alfa per kuadrat alfa, ini boleh dicoret. Karena kalau dibagi hasilnya satu, satu kali sin kuadrat alfa hasilnya sin kuadrat alfa. Jadi jawabannya yang A. Oke. Itu untuk soal identitas. Jadi kalau soal identitas itu kalian sederhanakan dengan bantuan bentuk identitasnya untuk menemukan mana yang bisa dieliminasi. Biasanya seperti itu. Oke, insya Allah aman lah ya. Nanti silakan dipahami dan kalau bisa dihafalkan identitas dasar yang ini, tiga ini, tiga identitas dasar ini. Lanjut ya, lanjut. Oke, ini soal menghubungkan. Ada tiga yang ditanyakan dengan 5 pilihan. Dengan diketahui seorang siswa berdiri di samping sumber cahaya sehingga terbentuk bayangan dan sudut seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Sudutnya terdefinisi sudut beta. Garis yang miring itu mendefinisikan sinar mataharinya. Garis yang horizontal itu mendefinisikan panjang bayangan dan tinggi badannya. Itu sebagai garis vertikalnya berarti nanti. Oke, gini dulu deh biar kamu. Sudutnya kan di sini. Berarti yang sebagai depan adalah
tinggi badan siswanya. Yang sebagai sisi samping itu adalah panjang bayangan. Otomatis sinar mataharinya karena dia ada di depan sudut siku-siku, dia adalah sisi miring. Setelah itu tinggal kita jawab, kita hubungkan. Sinus B, sin itu kan de, mi, gini ya. Sisi depan tinggi badan, sisi miring sinar matahari. Berarti cari yang tinggi badan per sinar matahari. Tak kasih gini dulu ya. Jadi kita tinggal menghubungkan tinggi badan per sinar matahari. Berarti jawabannya yang lanjut. Cos sinus. Cos itu samping per miring. Sisi sampingnya adalah panjang bayangan, miringnya adalah sinar matahari. Panjang bayangan per sinar matahari. Yang ini. Satu lagi, tangan. Tangan itu perbandingannya desa. Depannya adalah tinggi badan, sanya panjang bayangan. Berarti yang tinggi badan per panjang bayangan. Sendiri. Oke. Sudah, itu jawabannya untuk yang soal menghubungkan. Coba kita cari yang belum terjawab. Kalau sinar matahari per tinggi badan, sinar mi tinggi badan itu D. Yang perbandingannya mide tadi adalah kosek. Berarti untuk yang ini kosek. Lagi panjang bayangan ini sa. Tinggi badan D. Yang perbandingannya samping depan tadi adalah kot. Tadi kan sudah belajar itu ya. Ada di PPT juga ya, Nak? Di modulnya. Nah, ini. Jadi kalau kebalikannya sin, 1/sin, mide, itu perbandingannya kosek. Kalau kebalikannya tan, samping per depan, itu kot. Satu lagi ada sebenarnya yaitu sek, perbandingannya 1/cos misa. Itu berarti sekan. Ini singkatan ya, sinus, kosinus, tangen. Kosekan, sekan, kot, tangen. Oke. Ini sebenarnya untuk latihan juga. Kalian menemukan mana yang sisi depan, mana yang sisi samping, mana yang sisi miring. Oke. Sebenarnya untuk soal kontekstual trigonometri, modelnya itu ya wes sama gini-gini aja. Yang penting kalian bisa menemukan segitiga siku-sikunya dan nama-nama sisinya. Kita coba satu soal lagi ya. Seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang sepanjang 250 meter. Bila sudut yang dibentuk oleh benang tadi saat benang tadi dengan arah mendatar, oke adalah 60 derajat. Maka tinggi layang-layang. Mana gambar layang-layang? Nah, ini ya. Ini layang-layang. Layang-layang itu kan ada bentuknya. Sudut yang dibentuk dengan arah mendatar adalah 60 derajat. Yang diketahui panjang benangnya 250 meter. Yang ditanyakan adalah tinggi layang-layangnya. Tinggi. Nah, ini sebenarnya kalau ada tinggi anaknya,
Jadi benang itu kan dipegang oleh seorang anak ya Kak, biasanya kalau main layang-layang. Kalau diketahui tinggi anak, nanti berarti tinggi layang-layang ditambahi tinggi anaknya. Kayak soal yang nomor pertama tadi, yang Fani mencari tinggi gedung. Tapi kalau tidak diketahui tinggi anak, maka kalian cukup cari tinggi. Jadi tinggi sisi tegaknya segitiga. Oke, sama kayak tadi, kita identifikasi dulu. Yang ditanyakan adalah sisi D. Yang diketahui adalah sisi mi. Maka kita bisa memakai sin karena yang ada perbandingan sin itu demi. Selain sin, sebenarnya kalian bisa juga memakai kosek. Karena kan kosek itu perbandingannya mide. Cuma daripada kalian menghafal 6 perbandingan trigono, cukup 3 aja yang dipilih. Sin, kos, sama tan. Sin itu demi, kos itu sami, tan itu desa. Jadi sin demi, kos sami, tan desa pegangannya. Tinggal kita masukkan sin 60 derajat itu sama dengan sisi depan, berarti tinggi yang ditanyakan per 250. Sin 60 setengah akar 3 sama dengan tinggi per 250. Berarti ini tinggal dikali aja 20, 250 dikali setengah akar 3. 250 dibagi 2 itu 125. 125 akar 3 sama dengan ini. Maka jawabannya yang E. Oke, sudah itu untuk pembahasan soal kontekstualnya. Nanti silakan dicoba lagi mengerjakan soal-soal ini. Alhamdulillah sudah terbahas semua. Oke, itu nak soal-soal yang Bu Lintang rasa akan keluar di TKA. Jadi seputar perbandingan sudut berelasi trigonometri. Oke, terakhir Bu Lintang mau ngasih tips menghafalkan ini. Nilai sudut istimewa, karena ini cukup penting ya. Oke, saya tak stop share dulu. Nah, ini bisa dipin kah? Pin, pin, pin. Nah, oke. Nah, untuk menghafalkan sudut istimewa itu bisa pakai jari. Bisa pakai jari. Cuma memang kalian tetap harus hafal nilainya dulu. Jadi 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Untuk sin, jadi dimulai dari sini. Dimulai dari jari ya. 0, 30, 45, terus 60, sama 90. Nah, jarak jari yang paling ujung itu 30 derajat. Jadi ini ke sini 30, ini ke sini 15, ini ke sini 15, ini ke sini 30. Jadi 30 karena dia jauh, 15, 15, 30. Kita coba yang sin dulu deh. Sin, sin itu kan dimulai dari 0. Berarti sin 0, 0. Sin 30, setengah. Yang sini setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, ini tetap guys, tempatnya itu tetap 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Setelahnya 90 berarti ditambah 30. Jadi balik ya. Dari ke sini, nanti muter lagi ke sini. 90 tambah 30, 120. Maka sin 120 itu setengah akar 3. Lanjut, tambah 15. Karena kan tadi kalau selisihnya yang kecil, yang tengah itu 15. 120 tambah 15, sin 135. 135 setengah akar 2. Oke. Lanjut, tambah 15 lagi. 135 tambah 15, sin 150.
Tadi yang di sini adalah nilainya setengah. Berarti sin 150 itu setengah. Lanjut, sin 180 berarti 0. Lanjut lagi, 180 tambah 30. Jadi muter lagi ya, nak. Sin 180 tambah 30, 210. Sin 210 berarti nilainya setengah. Tapi kalian perlu ingat, 210 itu ada di kuadran 3. Tadi sin kalau di kuadran 3, dia nilainya negatif. Maka ini negatif setengah. Jadi udah kena negatif nih. Terus habis sin 210. Sin 210 tambah 15. Sin 225. Berarti sin 225 yang nilainya di sini tadi setengah akar 2. Min setengah akar 2. Jangan lupa minusnya. Jadi tetap diingat ya kuadran itu. Habis itu habisin 225 tambah 15 lagi. Sin 225 tambah 15. 240 ya? Ya, 240. Sin 240 berarti min setengah akar 3. Lanjut, tambah 30. Jadi jaraknya yang ujung kan 30. Sin 270. 270 berarti min 1. Kita lanjut ya, kuadran terakhir, kuadran 4. 270 tambah 30. Sin 300. Sin 300 setengah akar 3. Tambah lagi 15. 315 setengah akar 2. Tapi negatif. Berarti negatif setengah akar 2. Tambah lagi 15. 330 setengah. Setengah ya. Setengah. Berarti min. Karena min setengah. Terakhir. Tambah 30. 360 derajat. 0. Kalau 360 derajat dia kan sama kayak satu lingkaran penuh. Berarti muter kembali ke 0. Itu cara menghafalkannya kalau pakai jari. Jadi patokan nilainya dulu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nah, nanti muter nih, muter gini. Seret. Dengan selisih sudutnya yang ujung-ujung 30, yang dalam, yang tengah 15. Gitu. Jadi kalau kalian tidak mau pakai relasi sudut, mungkin kan rumus relasi sudut itu terlalu banyak ya untuk dihafalkan. Kalian bisa pakai bantuan jari. Itu tipsnya. Adakah yang mau ditanyakan atau kurang dipahami? Boleh ditanyakan dulu. Amankah? Sudah paham? Si Lintang masih punya soal. Karena trigonometri ini sebenarnya adalah bagian ilmunya dari geometri. Jadi materinya tidak sebanyak yang lain sebenarnya. Trigono. Ya wis, pokoknya kalian pegangan sama perbandingannya, perbandingan sama sudut istimewanya juga. Itu harap dipelajari lagi. Ya sudah segitu aja ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tidak perlu lama-lama Zoom-nya. Yang penting kalian nanti coba soal-soal yang tadi sudah Bu Lintang bahas. Coba dikerjakan sendiri tanpa melihat rekamannya Bu Lintang dulu. Apakah sudah benar? Nah, nanti tinggal dicocokkan. Itu ya, jangan lupa tetap rajin latihan soal untuk persiapan TKA. Karena TKA sebentar lagi, kira-kira Hamin 40-an lah ya, 40 hari lagi. Gak kerasa habis ini udah TKA. Bintang akhiri dulu ya nak. Selamat belajar mandiri dan selamat melanjutkan kegiatan PKL-nya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Ya, sama-sama Pandu. Bu Lintang akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.